Hey sahabat Edufit, kita lanjut lagi membahas soal yang sudah masuk di Instagram Edufit. Untuk kali ini kita akan bahas soal tentang akar ya. Nah, soal nomor satu seperti ini teman-teman. Silahkan yuk dicoba dulu ya. Dalam waktu hitungan detik teman-teman harus bisa menyelesaikan soal ini. Yuk dicoba dulu ya, nanti kita bahas. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe channel Edufit, channel pendidikan yang mudah-mudahan bermanfaat. Oke, gimana teman-teman? Sudah ketemu ya jawabannya? Ya, kita bahas ya. Jika X adalah akar 2836 dan Y sama dengan akar 1820 ditambah akar 1016, maka hubungan X dan Y adalah tentang perbandingan kuantitatif ya teman-teman, antara X dan Y ini besar mana. Oke, ini kalau dikerjakan manual ya, akar 2836 ini bukanlah akar istimewa, maka akan sangat sulit ya. Kalau teman-teman paksakan, nanti tidak akan ketemu jawabannya. Karena ini tidak istimewa, berarti caranya harus menggunakan kalkulator ya. Padahal di ujian kan tidak diperbolehkan pakai alat bantu hitungnya, pakai kalkulator nggak boleh, pakai HP nggak boleh ya kan. Maka untuk soal ini kita harus bisa melicikinya atau menyiasatinya supaya soal ini tidak jadi sulit dan jadi mudah gitu ya. Caranya begini teman-teman. Ini kan kalau kita perhatikan ya, 2836 ini sama hanya dengan penjumlahan dari 1820 ditambah dengan 1016. Apakah X-nya nilainya sama dengan Y? Tidak ya. Kalau tidak ada akarnya maka benar X sama dengan Y. Tapi kan di sini ada akarnya. Berarti kan belum tentu ya mana yang lebih besar. Nah, begini teman-teman, cara menyiasati atau cara meliciki ya bahasa kasarnya itu ya. Gini teman-teman, kita misalkan saja ya, X itu adalah kita misalkan dengan angka yang istimewa yang ada akarnya. Misalkan akar berapa? Akar 25 ya. Akar 25 kan ada nilainya ya. Akar 25 kan berarti nilainya sama dengan 5 gitu kan. Nah, sekarang kita cari Y, yang angka ini kalau dijumlahkan, nanti hasilnya 25. Akar berapa yang istimewa? Ya, akar 16 ditambah akar 9. 16 tambah 9 kan 25, ya kan? Hampir mirip dengan soal ini kan? Nah, sekarang kita cocokkan ya. Y sama dengan akar 16 itu nilainya berapa? 4. Akar 9 nilainya 3. Padahal kalau kita jumlahkan 4 tambah 3 nilainya 7. Nah, sekarang kita tentukan teman-teman jawabannya ya. Di sini X-nya 5, di sini Y-nya 7. Maka tentunya akan besar nilai Y-nya. Berarti jawabannya adalah yang B. Gimana? Mudah kan? Nah, ternyata kita harus bisa ya menyiasati model soal seperti ini. Dan ini akan berlaku untuk semuanya ya. Ini kalau plus, kalau min gimana? Ya nanti silahkan teman-teman praktekkan. Atau nanti kita berikan di soal PR ya. Silahkan nanti teman-teman kerjakan. Kita kasih soal yang di sini negatif. Ya sama caranya ya. Oke, silahkan teman-teman cek pakai kalkulator ya. Apakah trik ini benar? Kalau benar silahkan teman-teman pakai ya. Kalau salah ya nggak usah dipakai. Tapi insya Allah benar ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua seperti ini teman-teman ya, dicoba dulu ya jawabannya yang mana. Oke ya, sudah ketemukah jawabannya? Nah, begini teman-teman ya, untuk soal ini berarti kita bagi dua. Yang pertama kan ada akar 225, kemudian kali akar ya kan? Yang ini 625 itu kan ada akarnya dua kan, akar yang pertama adalah yang dalam, akar yang kedua adalah yang luar, gitu kan, ada dua, sementara yang 225 kan hanya ada akar yang luar saja. Nah, di sini nilainya sama dengan berapa? Yuk, teman-teman sudah hafal belum nilai akar? Nah, nilai akar 225 itu berapa? Nilai dari akar 625 itu berapa? Kalau teman-teman sudah hafal kan tidak masalah ya. Nah, ini berapa nilainya kan nggak masalah. Kalau misalkan teman-teman belum hafal nilai akar yang lebih dari 100 itu kesulitan, maka teman-teman wajib tahu nilai akar istimewa dari 1 sampai 100. Akar istimewa, akar itu lawannya adalah kuadrat ya. Contohnya, 1 kuadrat nilainya 1, kemudian 2 kuadrat nilainya adalah 4. Kemudian 3 kuadrat nilainya adalah 9, 4 kuadrat nilainya adalah 16, 5 kuadrat nilainya 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81, dan 10 kuadrat kan 100 ya. Jadi akar itu lawannya dari kuadrat. Misalkan akar 4 nilainya 2, akar 9 nilainya 3,
akar 16 nilainya 4, akar 25 nilainya 5, akar 36 nilainya 6, dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita langsung pakai trik saja teman-teman ya. Syaratnya begini, kalau ada akar pangkat di sini tidak ada angkanya, itu berarti langsung kita ambil angka yang belakang. Angka yang belakang berapa? 25. 25 itu sama halnya dengan 5 kuadrat, ya kan? Berarti nilainya 5, berarti yang belakang nilainya adalah 5. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian yang depan ada satu angka, 2. 2 itu dekatnya ke berapa? 2 itu berarti dekatnya 1 kuadrat ya. Jadi harus kurang dari 2 ya di sini. 1 kuadrat nilainya adalah 1, berarti di sini pasti 1. Kalau kita ambil 2, 2 kuadrat nilainya 4, padahal di sini kan 2. Nah, 4 ini kan lebih besar dari 2, maka tidak bisa dipakai ya kan. Berarti nilai akar dari 225 itu adalah 15. Kemudian dikali dengan akar. Nah, di sini ya, akar 625. Yuk kita praktekkan ya. Nah, sekarang kita ambil 2 digit yang belakang dulu. 25 itu berarti akarnya berapa? 5 ya. Berarti 5, kemudian 6 itu akarnya berapa? Yang kita pakai adalah yang di bawahnya 6 ya. Dekat ke 4 ya. Berarti 6 itu nilai akarnya adalah 2. Ya, berarti nilainya adalah 25. Jadi akar yang di dalam sini nilainya adalah 25. Ya kan? Akar 625 nilainya adalah 25. Kan di sini masih ada akar ya, masih ada akar. Berarti sama dengan 15 kali akar 25 nilainya 5. Sama dengan 15 kali 5, 75. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Gitu ya teman-teman. Bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini soal yang ditanyakan teman-teman juga ya. Oke, seperti ini agak susah sepertinya ya. Silahkan dicoba dulu ya. Oke, gimana? Sudah ketemu ya? Susah ya, ternyata susah. Ini sebenarnya soalnya simple ya, tapi ada akar, ada kuadrat. Yang dikuadratkan ini juga koma-koma, banyak digit. Nah, ini jadi bermasalah. Angka yang seperti ini akan menyita banyak waktu teman-teman ya. Meskipun kelihatannya sederhana, tapi ini saya yakin teman-teman akan kesulitan jika tidak menggunakan alat bantu hitung. Kalau boleh pakai kalkulator tidak masalah ya ini. Hitungan detil langsung ketemu ya. Tapi kalau manual gimana coba? Ini susah ya. Susah ini teman-teman ya. Coba kita perhatikan dulu di sini ya. Oke, langsung kita bahas ya. Di sini kan pangkatnya 2 ya. Kemudian di sini pangkatnya 2. Berarti kalau pangkatnya 2, boleh dong pangkatnya ini ditulis sekali saja ya. Jadi di sini nanti pangkatnya ditulis 2, kemudian ini dibagi. Nah, hasil pembagiannya nanti ditulis di sini. Ya, sekarang kita bagi dulu ya. 65,52. Di belakang koma kan ada 2 angka ini. Kita mundurin aja 2 angka, berarti jadinya adalah 6552. Kemudian dibagi dengan yang bawah adalah 2, 3, 4. Jadi kita mundurin 2 semua ya. Tidak masalah ya. Kemudian langsung kita bagi, hasilnya dapat berapa gitu ya. Oke. Nah, Bang Indo akan berikan triknya ya, trik pembagian seperti yang sudah kita berikan di video sebelumnya ya. Trik pembagian caranya gini, ini kan ratusan ya, berarti kita ambil ratusannya. 655 dibagi 2, 3, 4, dapat berapa kira-kira? 1, 2, atau 3? Kalau 1 kurang ya, kalau 2 pas, kalau 3 kelebihan. 2, 3, 4 kalau dikali 3 nanti lebih dari 655, berarti tidak mungkin 3, berarti hasilnya pasti 2. 20 berapa gitu kan? 21, 22, atau 20 berapa ya? Tapi kita akan berikan triknya juga. Di sini kan ujungnya angka berapa? 2. Di sini ujungnya angka berapa? 4. Nah, kebalikannya pembagian kan perkalian. 4 kali berapa yang nanti hasilnya atau ujungnya atau ekornya itu 2. Ya. Kali berapa coba? Ya kalau tidak kali 3 ya berarti 4 kali 8 ya enggak? 4 kali 3 kan 12, ekornya 2. 4 kali 8 32, ekornya 2. Nah yang dipakai yang 3 atau yang 8? Di sini 23 atau 28? Ya kita hitung lagi ya, oke lah kita hitung lagi. Kalau teman-teman mau nebak silahkan ya, tapi kita hitung lagi. Gini ya, ini 2, 3, 4 kalau kali 2 hasilnya adalah 468 ya. Sementara yang tadi itu adalah 655. Ini kalau kita kurangkan ada sisanya ya. 5 kurangi 8 berarti kita pinjam depannya, jadinya 15 kurangi 8 adalah 7, dipinjam 1 tinggal 4, 14 kurangi 6 berarti 8, ini tinggal 1, ya kan? 187 berarti di sini adalah 187. Nih, kita coret kan karena sudah dibagi kan. Jadinya di sini adalah 1872 karena di sini ada 2-nya. Berarti sekarang jadinya angkanya adalah
1872 dibagi 234. Hasilnya berapa? Gitu ya. Yuk teman-teman kita logika saja ya. Ini adalah 1872 dibagi 234. Kalau dapatnya 3, tidak mungkin ya. 200 kali 3 aja ada 600. Berarti kan terlalu kecil. Berarti pasti di sini adalah dapatnya 8. Coba teman-teman cek ya pakai kalkulator. Hasilnya apakah 65,52 dibagi 2,32 adalah 28? Ya pastinya iya ya. Oke, berarti hasil yang di sini nilainya adalah 28. Kemudian kuadrat ya. Karena dua-duanya ada kuadratnya maka diwakili sekali saja. Kemudian yang belakang ini kan ada akarnya ya. Kita sederhanakan teman-teman ya. 48 sama 27 itu masing-masing bisa dibagi 3. Dibagi 3. 48 kalau dibagi 3 dapatnya 16. Ya enggak? 27 kalau dibagi 3 dapatnya 9. Jadi masing-masing ini dibagi 3. Gitu ya. Nah sekarang tinggal akar 16. Berarti dibagi dengan akar 16 itu nilainya adalah 4. Dibagi dengan akar 9 nilainya adalah 3. Oke, sama dengan 28 kuadrat ya, berarti artinya 28 kali 28. Pembagian kita balik menjadi perkalian. 4/3 ini kemudian dibalik menjadi 3/4 ya. Pembagian jadi perkalian, 4/3 jadinya 3/4. Oke, sekarang kita main coret-coret ya. 28 bagi 4 dapatnya 7. Nah, sekarang kita cek ekornya dulu ya. 8 kali 7, 56. Ekornya 6. 6 kali 3 hasilnya adalah 18 ya. Oh ternyata yang 8 ekornya 8 ada 2. Berarti yang A, B, C jelas salah. Kita tinggal ngitung yang D atau yang E. Tapi karena ada 2 ya kita tetap hitung ya. Kecuali kalau di pilihan ganda hanya ada 1 saja yang ekornya 8. Ya itu pasti jawabannya. Tapi karena seperti ini ya mau tidak mau kita hitung ya. Oke kita hitung berarti 28 kali 7 kali 3 adalah 21. Sama dengan yuk kita pakai triknya ya. Trik dari Bang Edu ya. 8 kali 1 nilainya adalah 8. Dekat kali dekat jauh kali jauh ya. 16 tambah 2 berarti 18. Nyimpan 1. Depan kali depan 4 tambah 1, 5. Berarti jawabannya adalah 588. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Gitu ya teman-teman. Nah kalau teman-teman masih belum jelas silahkan putar ulang video ini atau boleh kecepatannya diatur ya. Diperlambat juga bisa disetting ya di video YouTube-nya. Oke sekarang kita akan kasih PR ya. Tapi sebelumnya ada informasi dari Bisa CPNS ya. Dari Bisa CPNS ini akan mengadakan tryout akbar yang sesi 7 yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 30 Agustus 2021. Yaitu detik-detik menuju SKD CPNS 2021. Tapi untuk yang ini adalah edisi khusus ya, yaitu khusus untuk VIP user. Dan bagi teman-teman yang mau upgrade menjadi akun VIP, maka silahkan teman-teman gunakan kode voucher EduFit ini untuk mendapatkan potongan harga sesuai yang ada di website ya. Bisa 20.000, bisa 49.000, menyesuaikan dengan websitenya. Bagi teman-teman yang belum daftar, bisa teman-teman daftar melalui link yang ada di bagian deskripsi video ini atau nanti kita sematkan di kolom komentar. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini ya. Oke, sebagai PR kita berikan 3 PR ya sekaligus. Silahkan teman-teman kerjakan, nanti jawabannya ditulis di kolom komentar. Nah ini soal yang pertama seperti ini teman-teman ya. Soal yang pertama mirip dengan soal yang nomor 1 tadi. Kalau yang tadi yang bagian ini adalah positif, nah sekarang kasih yang negatif. Kalau yang negatif terus jawabannya yang mana teman-teman? Nanti dipilih ya. Kemudian soal yang kedua seperti ini mirip dengan soal yang kedua tadi ya. Oke, silahkan teman-teman kerjakan jawabannya yang mana. Dan soal yang ketiga adalah seperti ini. Yuk dicoba dengan trik yang tadi kita berikan tanpa menggunakan kalkulator. Jadi biasakan ketika mengerjakan soal penghitungan seperti ini teman-teman jangan gunakan kalkulator. Nanti akan terbiasa ya. Kecuali untuk mengecek jawaban ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.